Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Agusnita Putri dengan NIM 2119223, jurusan Pendidikan Agama Islam, Lokal 3F, Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi. Baiklah, di sini saya memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan, dosen pengampu Dr. Sito Rahmana MA. Langsung saja pada soal pertama. Pendidikan di Indonesia terkesan lebih mengedepankan teoritis daripada aplikatif. Dampaknya, peserta didik lebih banyak menghafal materi saja. Menurut saudara, bagaimanakah sistem manajemen pendidikan yang seharusnya diberikan kepada peserta didik, sehingga mereka tidak hanya mampu memahami materi secara komprehensif, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan yang nyata? Dapat kita ketahui bahwa manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan suatu kelompok atau organisasi dengan berbagai aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya secara efektif. Salah satu keberhasilan pendidikan Indonesia adalah pemberian materi yang jelas, tetapi juga dibutuhkan pengaplikasian bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, sistem manajemen pendidikan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata peserta didik dengan cara menggerakkan, membangkitkan, serta menggabungkan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Hal yang dapat kita lakukan yaitu menjadikan apa yang diajarkan oleh guru kepada peserta didik menjadi suatu hal yang menantang, sehingga peserta didik tertimbul rasa ingin mencoba dan rasa ingin penasaran. Yang kedua yaitu mengkaji secara mendalam materi yang diberikan, sehingga menimbulkan keterkaitan antara materi dengan pengaplikasian. Untuk soal yang kedua yaitu kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata. Menurut saudara, kenapa hal itu masih saja terjadi? Gambarkanlah dengan konsep berpikir yang sistematis sebuah rancangan yang baik dengan paradigma yang wajib dimiliki oleh bangsa Indonesia. Menurut saya, kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata disebabkan oleh pergantian kurikulum yang tidak tetap atau tidak konsisten. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pergantian kurikulum menjadi K13, sedangkan fasilitas yang diberikan pada setiap daerah berbeda-beda. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan. Dengan fasilitas yang tidak memadai, sedangkan hal tersebut menjadi faktor terpenting dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, karena dengan adanya fasilitas yang baik akan mempermudah dalam penyampaian materi dan peserta didik pun akan lebih mengerti. Namun pada saat sekarang ini belum tentu daerah-daerah kecil di Indonesia memiliki buku referensi atau fasilitas laboratorium yang memadai. Untuk selanjutnya, rendahnya kualitas pengajar disebab juga dapat kita lihat semakin tinggi tingkatan daerahnya, maka akan semakin tinggi pula kualitas pendidikannya. Hal tersebut terjadi karena kurangnya bimbingan yang diberikan kepada pengajar dan juga kurangnya sumber daya manusia di suatu daerah di Indonesia yang menyebabkan terpaksanya para pengajar untuk mengajar sedangkan belum dijadikan sebagai pengajar yang utuh. Untuk soal yang ketiga, gambarkanlah dengan konsep berpikir yang progresif dan inovatif tentang hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, sehingga pendidikan di Indonesia berperan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa. Hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat itu saling memberi dan menerima. Lembaga pendidikan dapat menerapkan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat untuk menghasilkan siswa dan siswi yang berkualitas. Lembaga pendidikan ikut sebagai pembaharuan bagi masyarakat sebagai pelayanan, karena lembaga pendidikan melayani kebutuhan masyarakat dan penemuan-penemuan baru untuk memajukan kualitas kehidupan masyarakat. Hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat mengikuti perubahan-perubahan di lingkungan dengan pendekatan sesuai dengan situasi ataupun kondisi. Untuk soal yang keempat, selama ini kita lihat pengaruh kepemimpinan dapat memperkuat proses manajemen pendidikan. Hal itu tidak lepas dari visi dan misi yang disusun dan dilaksanakan dengan baik. Namun,
ternyata ada juga seorang pemimpin tidak memadukan visi dan misinya, hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinannya saja, tetapi berhasil juga dalam mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus. Nah, bagaimana menurut saudara memandang hal tersebut? Karena sejatinya keberhasilan kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh dalam suatu manajemen pendidikan. Menurut saya, pemimpin memang seharusnya memiliki visi dan misi demi tercapainya kepemimpinan yang efektif, yang mana visi sebuah perencanaan masa depan dan dengan visi yang kuat dan menginspirasi dikaitkan dengan kinerja organisasi yang lebih tinggi dan motivasi dalam melaksanakan tugasnya. Nah, jika seorang pemimpin tidak memiliki visi dan misi, maka seorang tersebut bukanlah pemimpin yang efektif, karena seseorang tersebut tidak tahu mau dibawa kemana bawahannya dan apa yang ingin dicapainya yang tercapai di masa datang. Jika pemimpin berhasil dengan mengandalkan kekuatan kepemimpinannya tanpa ada visi dan misi, keberhasilan tersebut bukanlah hasil dari usaha keras dari pimpinan tersebut, melainkan hasil usaha keras dari bawahannya yang bekerja. Untuk soal yang kelima, dalam situasi lingkungan yang penuh dengan dinamika, manajemen pendidikan harus bisa menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Lalu bagaimana dengan kondisi pendidikan yang sekarang mengharuskan kegiatan belajar daring? Dan masalah utamanya adalah kesulitan untuk mendapatkan sinyal. Alhasil, peserta didik tidak dapat belajar dengan maksimal, sementara pemerintah pun sudah mengupayakan bantuan kuota internet. Padahal, salah satu prinsip utama supervisi pendidikan adalah bukan mencari kesalahan, tetapi mencegah kesalahan. Sebagai orang yang terdidik, bagaimana pandangan kita terhadap hal tersebut, dan apa yang bisa kita kontribusikan melalui pemikiran bahwa saat yang bersamaan dengan kondisi pandemi ini, pendidikan masih bersaing secara efektif dalam konteks lokal, nasional, bahkan global. Dalam pandangan saya, kesulitan dalam mendapatkan sinyal bukan menjadi hambatan dalam proses pembelajaran untuk mencapai hasil yang maksimal. Memang betul pemerintah telah menyediakan kuota internet, tetapi hambatannya tidak dapat kita kendalikan, khususnya di daerah-daerah perdesaan, susah untuk mendapatkan jaringan daripada di kota. Supervisi mengatakan, bukan mencari kesalahan, tetapi mencegah kesalahan. Hal yang dapat kita lakukan yaitu pembelajaran daring memang tidak harus dilakukan melalui HP atau jenis apapun yang menggunakan sinyal. Pembelajaran dapat dilakukan dengan media lain seperti TV ataupun radio yang dapat memungkinkan pembelajaran yang maksimal daripada terkendala dengan jaringan. Misalnya, pada awal-awal pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan melalui TV. Terdapat program yang dibuat oleh pemerintah bisa dilakukan terhadap siswa SD, SMP, ataupun SMA. Ataupun dengan upaya lain, pemerintah memeratakan adanya sinyal di pedesaan. Tentunya hal tersebut harus dilakukan dengan ekstra dan didukung oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Memang saat ini pendidikan masih bisa bersaing secara efektif dan efisien. Pada beberapa peserta didik bisa dan dapat menerima hal tersebut. Dengan keefektifan tersebut tentunya didukung oleh pengawasan orang tua, kemampuan di bidang ilmu teknologi yang kreatif, dan menyelesaikan tugas tersebut dengan mengkondisikan diri senyaman mungkin pada saat pandemi saat sekarang ini. Mungkin itu saja jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah manajemen pendidikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.